Teman-teman, kembali lagi bersama saya Ustaz Usman Agayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Profesor Dr. Nuswati, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Islam Sumatera Utara. Bagaimana beliau sampai terjun di akademisi, kiprah beliau. Langsung saja kita ngobrol dengan Prof. Nuswati. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Yus. Apa kabar, Apa, Prof? apa kabar, Yus? Alhamdulillah, baik. Prof. Nuswati, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi cerita dan pengalaman di channel YouTube ini. Ngomong-ngomong, ini posisi Prof. Nuswati di mana? Oh, di Irlandia, di Oh, lagi Limerick. di Irlandia. Iya, di Dalam Limerick. dalam rangka apa nih? Dalam rangka penelitian kah atau kegiatan dari kampus? Enggak, sebenarnya ini pribadi ya. Saya Iya. kemari mengunjungi anak saya. Kebetulan anak saya ini, yang Hmm. susulung saya itu ngambil S3 di sini dan suaminya ngambil S2 di sini, di Limerick University. Suaminya Hmm. sebenarnya udah pernah eh, ini ya ngambil S2 di Malaysia. Mereka dulunya sama-sama ngambil S2 di Malaysia. Nah, sekarang Hmm. S3-nya di Limerick. Eh, Iya, iya. kebetulan kebetulan anak saya ini dosen ya, Hmm. dosen di Universitas Negeri di Jakarta. Jadi Ya. dan kemudian di samping itu saya akan berangkat juga lagi bulan depan ke Manchester itu Hmm. untuk menghadiri wisuda anak saya yang bungsu di Manchester University, di University of Manchester di UK, Ya. di Inggris. Ya. Eh, Anaknya berapa? anak saya sebenarnya 5, meninggal 5. 1, yang tinggal 4. Tapi 4 ini pun saya 4 kali melahirkan. Yang si paling kecil saya ini kembar. Hmm. Jadi yang satu itulah yang mau wisuda, nanti akan wisuda di eh, Manchester University, dan yang satu lagi sedang ngambil eh, apa apa artificial intelligence itu di Hmm. Jerman. Jadi nanti Hmm. insya Allah tahun depan saya berangkat lagi ke Eropa ini untuk menghadiri wisuda-wisuda mereka ini gitu. Eh, Wah, eh, luar biasa, Bu Nus. Jadi yang pertama di Irlandia, ya yang bungsu di Indonesia, di Jerman ya, di Jerman yang satu, satu yang tuanya, kembar, yang ya satu lagi di Manchester, di Inggris, Manchester. Inggris. Yang nomor 2, Yang nomor 2 selesai S2-nya, kemudian menikah sebentar bekerja, tapi karena kebetulan ikut dengan suaminya, sekolah suaminya dibiayai oleh didanai oleh Pelindo, kerjanya di hmm. Pelindo, Oh di didanai oleh Pelindo. Pelindo ke ini ke Erasmus University di Hmm. Nederland. Makanya dia jadi stop kerjanya, ikut suaminya, ikut suaminya lah gitu, Studi ya, ke studi. Belanda ya. Nah, ke Belanda, suaminya yang studi ke Belanda, dia sudah selesai waktu itu di Malaysia. Jadi anak Oh, saya oke. tiga-tiga ngambil S2-nya di Malaysia, kemudian S3-nya lah baru ini baru Ada yang di ada yang Irlandia, ke ada yang di Inggris Limerick. ya. Mm-mm. Kemudian yang ke Hmm. Inggris ini S2-nya. Karena Ya, waktu ya, itu dia tidak ngambil S2. Begitu ya. dia tamat, kebetulan ada ya apa ya? Ada dari ada ini bisa apa ya, bekerja gitu ya, bekerja dia Hmm. di Samsung, makanya jadi dia belakangan ngambil S2. Ya, ya. Heeh. Ini luar biasa, Bu Nus, Alhamdulillah, melahirkan biasa-biasa aja. putra putri yang hebat sampai studi di luar ya. Eh, Eh, ini suami ikut juga eh, ke Irlandia kebetulan almarhum suami sudah meninggal itu awal 2020. 2020. Iya. Jadi Jadi ini sendiri ke sendiri, Irlandia. ditemani anak Ya, yang dari apa, yang kuliah di Jerman gitu ya. ya. Yang Ini menjemput. menarik bisa mengantarkan anak-anak sejauh ini dan Mm-mm. kuliah ke luar semuanya. Bagaimana Bu Nus dan almarhum suami mengasuh anak-anak ini sampai bisa seperti ini? Sebenarnya biasa aja, seperti orang tua yang lain. Kemudian di sini begini, kami semuanya itu saling mendukung untuk kemajuan pendidikan.
Jadi seperti ibu saya dulu juga begitu. Pendidikan itu yang lebih penting. Jadi dia dia kami juga punya apa ya? Punya cita-cita bahwa itu pendidikan itu nomor satu gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa melihat ibunya juga belajar. Kemudian suami saya juga mensupport, sangat mensupport kami semua. Eh, untuk sekolah lebih kayak saya saja ya. Saya umur 55 tahun loh Pak Bung Yus, saya Hmm. ini ya masuk untuk ngambil S3 itu. Hmm. Sudah tua sebenarnya. Hmm. Tapi untuk ini ya supaya semangat ya untuk juga memotivasi anak-anak kita juga, kemudian memotivasi saudara-saudara kita juga kan gitu ya. Jadi Hmm. walaupun ini nenek-nenek ini eh, masih mau sekolah kan gitu. Itu Hmm. waktu saya dulu S3 ya. Kalau Jadi S2 saya sebagai masih role model ya. ya Jadi ya saya mudah-mudahan kuliah di usia yang tidak lagi muda, ya. memberikan semangat, memberikan role model supaya ini bisa dicontoh anak cucu begitu ya Bu Nus Iya ya. benar-benar. Dan didukung oleh supporting system suami. Suami sendiri Ya. kerjanya apa? Apa di akademisi juga? Oh tidak, suami saya kerja di Mobil Oil, di Exxon Mobil ya, di Hmm? Loksmawe, tempoh hari. Saya juga dulu mengajar di Loksmawe, di Unimal. Kemudian pindah ke Medan karena saya mau ngambil S2 waktu itu, pindah ke UISU. Jadi suami saya itu terus belakangan waktu ada apa ya, eksodus besar-besaran, suami saya Hmm. ke Qatar. Jadi kerjanya ke Qatar sampai akhir hayatnya, eh, waktu dia cuti ya meninggal. Itulah ya. Itulah itulah jalan jalan ceritanya gitu. Ya, Jadi, jadi dari Loksmawi, Bu Nus ke Medan, terus suami ke Qatar. Ini long Qatar. distance ceritanya. Ya long distance, tapi kadang-kadang kita kan sebulan sekali suami pulang gitu. Memang Hmm. diberikan apa ya, diberikan eh, seperti jatah gitu ya, Jatah sebulan sekali pulang ya. pulang. Ya, Kemudian kadang-kadang kami yang keluarga, kalau ada acara-acara di sana, kami yang keluarga ke sana gitu. ya, ya Mm-mm. karena dikasih jatah pulang sebulan sekali Mm-mm. atau Mm-mm. Bu Nus dan anak-anak yang ke Qatar, ini long distance persoalan komunikasi nggak masalah ya Iya, iya. waktu itu. Mm-mm. Ya, oke baik. Ini kita cerita ke akademisi. Ini Bu Nus ini bagaimana ceritanya sampai terjun jadi dosen? Waktu itu ini begitu saya tamat S1, Ya, saya eh, bukan bukan apa ya, waktu itu kan payah ya jadi dosen itu, bukan ya. bukan payah, sedikit yang mau jadi dosen gitu ya. Hmm, Jadi saya ditawarkan oleh Prof ini ya, Prof Amin Ridwan mungkin, eh, kalau kalau ada yang menonton ini dari USU sendiri itu, Prof Amin Ridwan menawarkan saya untuk menjadi dosen. Jadi ya. walaupun S1 saya jadi dosen gitu. Jadi Bu Nus alumnus USU ya? iya alumnus USU dari S1, Fakul. S2, S3. Iya. Wah, ini cinta alma Cinta, mater nih cinta, ceritanya cinta ya. alma mater saya. Jadi S1-nya jurusan Bahasa Inggris. oke, S2-nya Linguistik. linguistik, S3 juga Eh, linguistik. eh, Jadi tamat ya, S1 ya, tamat S1 ditawarkan lah oleh eh, tadi eh, dosennya ya Prof. Amin Ridwan. Waktu itu Prof. dekan, Amir. beliau tuh dekan, Ya. Oke, terus almarhum ya. Dan ya almarhum. ditawarkan terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Kelanjutan ceritanya saya terima, kemudian saya Hmm, berkas-berkas saya susun, saya kirim. Prof. Amin Ridwan kebetulan mengirim lah ya, mengirim seperti biasa lah, mengirim nama-nama. Kemudian saya diterima. Nah, dalam keadaan saya diterima itu ada lucunya juga. Waktu itu saya ya. ditawarkan pula Hmm, ke Galang Refugee Camp. hmm, Saya mengajar di kampung si Vietnam. Nah, oke. gitu mengajar gini ya, bahasa itu memang saya dari kecil memang suka bahasa ya. Sebenarnya saya Hmm, SMA-nya bukan bukan dari bahasa. SMA saya dari sekolah asisten apoteker, ya, tapi tidak melanjut ke farmasi, cuma saya suka melanjut ke bahasa karena memang ya. saya kepinginnya menguasai bahasa Inggris lah waktu itu kan. Rasa saya ini anak muda waktu dulu ya.
keren kalau udah pinter bahasa Inggris. Iya, Kan gitu. Nah, tadi dasarnya karena suka dari kecil. iya. Walaupun waktu pas sekolahnya agak menyimpang ke apoteker dan dan nggak lanjut di sana ya. Kemudian saya kan ke Galang Refugee Camp itu diizinkan oleh almarhum Prof. Amin Ridwan, walaupun saya sudah dosen ya. Jadi diizinkan. Kemudian berangkat saja Nuzwati, katanya kan ini kan USU juga yang mengantarkan ke sana katanya. Jadi biar Hmm. adalah maksudnya alumni USU yang mengajar di Galang Refugee Camp gitu ya. Hmm. Kebetulan setelah saya dites, kemudian datang ya, apa ya, instruktur dari Galang Refugee Camp, bule dari UNHCR, dari Save the Children juga di bawah Save the Children. Itu dia apa ya, interview dan juga tes lah. Banyak tes yang saya apa ya, saya jalani, kemudian saya dinyatakan lulus. Maka berangkatlah saya, permisilah saya dengan Prof. Amin Ridwan bahwa saya harus berangkat gitu ya. Waktu itu saya sudah asisten Bu ini Bu Hayati Khalil. Nah, Hmm. Bu Bu Hayati Hayati yang hari ini dosen di di eh, Fakultas Sastra USU, tadi. Fakultas Sastra USU. Iya, Jadi iya. saya sebenarnya pengangkatan saya dari USU. Jadi Hmm. jadi saya dosen USU, dosen dosen. Kemudian saya pindah ke Loksmawe, makanya saya jadi di bawah Kopertis. Nah, Iya. jadi yang Jadi, cerita tentang di Galang itu, saya mhm. dalam keadaan jadi dua saya begitu begitu waktu dipanggil pulang untuk prajabatan, saya pulang gitu. Jadi saya pulang, tapi nggak sempat saya mengikuti perajabatan yang pertama itu karena sudah berjalan. Kemudian saya balik lagi ke Galang Refugee Camp, kemudian saya 1 tahun di sana saya berhenti, stop, baru saya menikah. Baru jadi prajabatan saya itu setelah saya hamil anak pertama yang itu yang sedang sekolah di Irlandia sekarang. Jadi Hmm. mungkin itu juga Ya, anunya ya, ada konteks apa ya, ya. psikologisnya ya. Konteks Jadi psikologisnya. dari bawaan hamil, mohon maaf karena memang suka studi, nah terbawa lah. Sekarang studi ya, Bu ya. Iya, 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 iya. Ya. Jadi di Refuji itu ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris? Di mana? Galang Refugee Camp. Iya. Iya, saya ngajar bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris kebetulan gini ya. Kita kan saya sendiri tidak tahu bahasa Vietnam dan Hmm. Vietnam sendiri tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi memang Ya. alat komunikasi waktu itu digunakan memang bahasa Inggris sambil kita mengajar kan gitu. Jadi Hmm. mengajarnya itu dengan bermacam-macam apa ya, realia namanya kan, dengan bermacam-macam apa, dibilang alat bantu ya supaya mereka bisa, karena mereka kan tujuannya survive-nya nanti di Amerika. Jadi kan harus mereka mengisi nanti di perkebunan-perkebunan di Amerika, di pabrik-pabrik kan gitu ya. Jadi makanya mereka harus bisa berbahasa Inggris. Minimal mereka tidak terlalu gagap lah dengan bahasa Inggrisnya. Hmm. Minimal halo, apa ya, good morning itu semuanya bisa, atau belanja gitu bisa ya. Ya. Nah, Baik. Jadi bahasa Inggris itu dipersiapkan dalam rangka untuk kerja ke Amerika, iya, survive di Amerika dianggap dia, survive di Amerika. malah dibilang survive in America gitu ya. Ya. Ya, Ah, tidak nutup kemungkinan juga bisa lanjut studi kemudian di Amerika begitu ya. iya, 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 iya. Ya, dan itu banyak yang diajar waktu itu, bonus. Oh, banyak, banyak. Banyak ya. Cuma kita kan dibagi beberapa, kan ada berapa instruktur ya. Kita kan Hmm. dianggap instruktur. Berapa instruktur itu kan ada yang di kelas A, ada yang kelas B, ada juga yang kelas sore, ada kelas pagi gitu. Ada juga Hmm. bahkan kelas malam, Ya, ya, untuk make upnya. yang yang mengajar banyak selain bonus. Banyak tapi yang dari USU saya sendiri dengan Pak ini ya, udah almarhum itu, Pak apa namanya, Pak Marzaini Mandai. Hmm. Nah, Cuman kemudian cuman berdua lulus. berdua tambah kebetulan belakangan istri istri beliau, Bu Ya, Mas Diana, ya. Mas Diana Dan Lubis. dan ini seleksinya se-Indonesia untuk ke sana. Oh iya, iya, karena semuanya kan yang banyak dari dari ini ya, alumni Sanata Dharma, UI, Hmm.
UGM gitu ya, yang jadi USU kami aja gitu. Yang dari Jawa lah Ya mayoritas. dari Jawa mayoritas. Di luar Pulau Oh ada Jawa, juga yang dari ini, saya sampai lupa. Ada juga yang dari FKIP ada. Waktu itu FKIP ya, Unimed kita. Ada ya, beberapa orang, ada tiga entah dua orang gitu. oke. Heeh. Jadi ada beberapa di luar Pulau Jawa, di antaranya bonus ya. Iya, iya. Dan ini luar biasa setelah melalui syarat administratif, tes bisa lulus, ini sebuah prestasi juga. Nah, kemudian selesai dari sana, balik ke Medan, Iya. kemudian menjalani tugas mengajar, Heeh. ya, dan nikah, Ya, kembali ke USU. Jadi mengajarnya saya ke ya, USU balik, kemudian nikah. ya, Begitu saya ya, menikah, suami kan kerja di Loksmawe di Exxon Mobil ya, mobil oil hmm, waktu itu. Nah saya ya, pindah ke sana dan saya minta lolos putus dari USU untuk saya mengajar di sana di Unimal Universitas Malikul Saleh. Nah saya jadinya saya berindukkan gitu ya di bawah payung Kopertis Wilayah 1. ya, Ya, karena gitu. Aceh termasuk koordinasinya Kopertus Wilayah 1 Wilayah ya, 1. bonus ya. Waktu itu Kopertis Wilayah 1. Sekarang yang namanya AL2 Dikti ya kan. Ya, Waktu dulu namanya dan Kopertis Wilayah ikut 1. suami, ceritanya ikut Ya. suami karena Mm-mm. suami di sana ikut suami ya. Mm-mm. Dan itu mohon maaf kondisi tadi eh, lagi hamil, anak pertama udah lahir waktu itu. Waktu saya pindah, anak pertama sudah lahir. Sudah lahir ya, berarti Eh, udah di Loksmawe ya ceritanya ya. sudah. Semua kebetulan anak saya lahirnya di Medan. Jadi sejak Hmm, saya hamil, saya pulang ke Medan. Karena oke. gini, harapannya kan kalau di Medan itu kan banyak dokter-dokter apa obgyn yang kita Hmm, ada yang kita kenal, ada yang apa ya. Jadi saya lebih nyaman rasanya karena saya merasa lebih nyaman begitu, saya jadi pulang ke Medan. Nah, ya untuk lahiran di Medan ya, ya bonus di ya. Medan. Dengan dukungan rumah sakit, Iya, kemudian pas dokternya juga begitu ya. iya, iya. Oke, selain keluarga juga di Medan tentu. Iya, keluarga saya sendiri di Medan semua. Jadi Bu Nus asalnya Medan asli. Iya, sebenarnya Kalau suami? Kualuk sebenarnya saya ya. Kalau orang tua saya dari Kualuk. Dari Mhm. Kualuk itu apa itu namanya ya? Labuan Batu Utara kalau sekarang kalau nggak salah. Hmm, itu Nah, tapi Bapak. bapak saya. Bapak Kualo. Kalau Ibu? Nah, kalau ibu orang Melayu Delhi. Oke. Ya. Bapak Melayu juga? Suami saya maksudnya. Bukan, bukan. Orang tuanya Bu Nus? Iya, Nasution sebenarnya. Tapi Nasution dari Oke. Kualo, dari apa itu namanya? Oke. Dari Labura ya. Labuan Jadi Batu Utara. lubis Melayu ya? Iya, iya, Lubis iya. Melayu ceritanya ya? Nasution Melayu. Nasution Melayu, maaf. Kalau suami? Kalau suami orang Aceh. Oh, kalau suami orang Aceh, Orang makanya Aceh. Loksmawe. Ya. Iya, ibu dan ayahnya memang suku Aceh. Ya. Ya. Dan ini ketemunya di mana sama suami? Apakah teman sekampus dulu? Ketemunya gimana ya? Iya dikenalkan dengan oleh abang gitu, dan oleh saudara lah ya, kenalkan gitu. Kemudian ya eh, ada kecocokan gitu ya, baru kami menikah. Ya, dan jodohnya akhirnya menikah, begitu ya. Jadi ini dikenalkan sama saudara. Atau jangan-jangan temannya abang? Iya, Iya, ya. iya, iya, gitu. Dan dulu kuliah di Medan juga, Iya, almarhum suami. iya, sempat kuliah di Medan, tapi karena waktu itu eh, dia Hmm, sempat melamar ke mobil oil waktu itu kan. Mobil oil apa jadi stop kuliahnya sempat stop sampai sampai apa namanya sarjana dulu kan ada sarjana muda ya sampai itu iya, sarjana. BA ya. Nah, iya, BA ya bonus ya dulu ya. iya, iya. Iya, jadi oh ini ceritanya teman abang, wah ini baik nih gitu kan. Dikenalkanlah sama adiknya. Ya akhirnya berjodoh. Ya, jadi Iya. ke Luxmawi, Mm-mm. kemudian mengajarlah di Unimal, Iya, mengajar bahasa Inggris. Lama di sana. lama juga ada 16 tahun saya di sana. 16 tahun. Dari tahun Nah, ke berapa sampai dari kapan? tahun 85 sampai 88 berapa ya? Pokoknya 16 tahun, bukan 16 tahun. 18 tahun. 16 tahun saya ke sana. Saya waktu pindah ke Medan itu karena eksodus dari sana, Hmm, terus ngambil S2 saya. Jadi saya nggak kosong. oke. Eh, Sebentar, sebentar. Pindah ke Medan mm, karena eksodus. Iya,
Exodus penyebabnya apa? Konflik kah Aceh waktu itu? Iya, sedang Ya, konflik Aceh itu, konflik ya. iya konflik Aceh itu. Itu Kami yang semua dipindahkan gitu, hampir semua apa ya pegawai-pegawai dari mulai pegawai biasa sampai kepada yang atas gitu pindah ke Medan. Jadi pindah ke ya, Medan, ada yang pindah ke Jakarta, ada yang pindah ke Bandung, gitu berdasarkan point of originnya lah. Tadinya kan kita kan ada point of originnya. Jadi kalau suami saya ikut ke saya jadinya point of originnya ke istri jadinya ya. ya. Nah, nah, itu. Jadi Bu Nus ini berarti tahun 2000-an pindahnya, berarti. Iya, tahun 99 2000-an lah gitu. Ya, 2002 lah ya. Enggak, 86 16 tahun. 2000 2000. Ya, 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 ya. Heeh. Oke, oke. Karena saya sejak tahun 84, sorry, 84 saya di Loksmawi. Ya, Heeh, 84 16 heeh. tahun. Iya, 16 tahun. 16 tahun ya. Mm, iya, sampai 2000. Ya, 2000 tahun 2000 Iya, pas ya. 2000. Heeh, saya pindah Ya. ke Kenapa Medan. saya tanya Exodus, konflik Aceh? Karena kan saya asalnya dari Aceh, Bu Nus. Oh iya. Nah, cuma kalau suami Bu Nus tadi Loksemawi, saya bagian tengah Acehnya. Nah, jadi Oke. dataran tinggi Aceh itu tempat saya ya. Saya Takengon. Ya, makanya di ujung saya ada namanya Al-Gayuni. Jadi Oh, saya Gayo nih, saya Gayo orang ya. saya orang Oh ya, iya, 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 saya iya. orang Gayun. Nah, jadi dan memang saat itu kan memang konflik. Mm-mm. Konflik. Jadi kami pun walaupun di tengah itu kerasa imbas konflik itu. Nah, imbas konflik dan makanya waktu pas kuliah pun saya jarang pulang. Nah, kebetulan saya kuliahnya di USU juga. Nah, Oh setelah iya. tahu alumnus USU, nah ternyata Bu Nus ini senior saya, ya, senior saya. Jadi jarang pulang karena memang itu jalan lumpuh sampai kita kuliah itu konvoy begitu. Iya, 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 iya. Jadi cukup Iya, mencekam iya, waktu itu iya, memang. iya, iya. Ya. Iya. Nah, jadi pindah ke Medan tahun 2000. Ah, iya. Mulailah mengajar di WISU ya. Belum waktu itu saya belum dapat mengajar di UISU. Saya langsung ini minta rekomendasi dari Kopertis saya untuk mau kuliah. Hmm. Disitulah saya S2. S2 Ya. S2 di USU ya. di USU. Ya, oke. Ini sebelum kita cerita lanjut kuliah, ini kan tadi situasi konflik Mm-mm. membuat Bu Nus pindah. Iya, Ah, Eksodus iya, dari Aceh ke itu. Medan. Waktu Mm-mm. itu anak-anak udah berapa? Terus suami apakah tetap di Aceh atau langsung ke Qatar seperti apa? Oh, enggak, sebentar suaminya di Aceh, pulang 4 hari sekali pulang ke Medan. Hmm, Karena di sana kan disediakan pesawat, jadi nggak hmm, melewati jalan darat. Jadi ya, ya, 4 hari di Medan, 4 hari di Loksmawi. Itu ya, itu pada semua Pak sama ya, sama ya. dengan pegawai-pegawai yang lain gitu ya. Jadi makanya saya waktu itu kuliah itu tidak jadi halangan sama saya. Anak saya yang paling tua itu masih SMP kelas 1 kalau nggak saya waktu SMP kita kelas kuliah. satu. Heeh. Yang paling Dan kecil, yang paling hmm, kecil yang sekarang ini yang kuliah di Jerman dan di Inggris itu waktu itu dia kelas 2 SD. kelas 2 SD. Dan itu berarti anak-anak udah 4 waktu itu ya. Iya udah empat, 5 lima meninggal sudah satu. sudah meninggal satu. Oke. Ya, 5 meninggal satu. Jadi Iya, iya. walaupun di Medan, suami di Aceh tadi kan ada fasilitas pulang pergi ya. Oh iya, iya. Pulang-pulang pergi dan waktu Hmm. itu mendaratnya masih di Polonia berarti ya. Iya, iya benar-benar. Iya, iya. Jadi lanjut S2, ini anak-anak sama siapa? Diboyong ke Medan atau di Aceh? Di Boyong Medan. Diboyong ke Medan ya. Oh, semua Jadi karena semua pindah kan ya, gitu. karena nggak memungkinkan lagi di Nggak Aceh. mungkin kan, iya. Suami pun bertahan ya karena alasan pekerjaan. Iya, betul. Oke, dan anak-anak pindah ke Medan, sekolah di Medan. Iya, sekolah di Medan. Bonus pun lanjut S2 ya. S2. Dan Iya. belum mengajar waktu itu. Belum mengajar. S2 biaya mandiri kah atau beasiswa? Beasiswa. Saya Beasiswa ya. dapat dari pemerintah. Beasiswa Dikti. Ya, apa BLP apa? BPPS. Oke. Bantuan Program Oke. Pasca Sarjana. Dan S2 lah di USU. Iya. Itu berapa tahun bonus S2-nya?
Saya masuk 2000 ya Hmm. 2009 jadi stambuk kita itu 99 2000 gitu ya. Saya tapi masuk kan di 2000. Selesainya 2002. 2002. Ya. Ya. Dan ini saat S2 itu memang fokus kuliah atau sudah dapat tempat mengajar? Oh, enggak, saya hanya fokus kuliah memang. Hmm. Memang fokusnya kuliah toh. Jadi tidak ada yang ngajar. Kemudian malahan dari sana dari Loksmawe sendiri mengatakan bahwa kalau saya nanti tamat kembali ke Loksmawe gitu. Hmm. Nah, kan tapi karena nggak memungkinkan terus sampai 2002 itu nggak mungkin rasanya saya bertahan di Loksmawe lagi gitu balik. Makanya saya minta dipindahkan karena kan kita kan sama-sama kopertis waktu itu. Ya. Unimal itu belum universitas negeri, belum. Itu kan Masih sudah swasta mulai ya? masih swasta. Jadi kita masih sama-sama di dalam naungan ya. Jadi payung kita memang kopertis wilayah satu. Ya. Jadi makanya saya minta pindah itu lolos butuhnya saya jadi masuk ke WISU. Hmm, gitu. Ya. Mm, Masuk ke WISU. WISU. Nah, Sejak kapan di WISU berarti? 2004 kalau nggak salah. 2004. 2004. Nah, Ya, setelah selesai lah S2. ya setelah saya selesai S2 masih mundar-mandir saya ke Hmm. Loksmawe karena diminta Loksmawe gimana ini kalau masakan eh, keluar gitu ya maksudnya ya. Tapi Ya. karena keadaan nggak memungkinkan, makanya saya jadi seperti cuti selama 1 tahun gitulah. Baru saya masuk Hmm. ke ISU 2004. Oke. Jadi selesai S2 2022, 2002. Hmm, Ini kan bolak-balik Medan, Aceh, iya, Lok Semawe, Medan. iya, Nah, karena situasi nggak memungkinkan lagi, capek di jalan juga ya. iya, Ini anak-anak sekolah di Medan, iya, iya, tambah situasi keamanan komplit, iya, akhirnya memutuskan pindah iya. ke WISU dan ISU suami tetap waktu itu masih di Aceh, masih di Aceh, tapi masih di nggak Aceh. lama. Kemudian baru pindah ke Kapar. Baru pindah ke Qatar. Iya. Jadi ya kira-kira 2004 berarti pindah ke Qatar suami. 2000, ya 2000, 2004, 2000, gitulah kalau nggak salah saya, saya sampai Ya, lupa. ya, ya. Atau 2003, 2004 Iya, lah iya, ya. iya, Jadi gitu. Bu Nu sudah di Medan Medan, dan ini bareng anak-anak ya, iya, iya, anak-anak saya. bareng anak-anak. Nah, bisa diceritakan ke penonton podcast kita setelah di Medan ini mengajar apa saja? Ya tentu jurusan bahasa Inggris ya. Iya, iya, Di ngajar bahasa Inggris. apakah ada fakultas lain juga? Terus perjalanan karir Bu Nu seperti apa? Gini ya, waktu itu kan sesudah saya eh, masuk ke UISU, saya mengajar terus di WISU gitu ya. Tapi Ya, waktu itu saya tidak mengajar di Fakultas Sastra, saya mengajar di FISIP. Kebetulan hmm, FISIP yang kosong waktu itu ya, ya, guru bahasa Inggrisnya, dosen bahasa Inggrisnya nggak ada. ya, Jadi saya masuk dimasukkan di FISIP. Nah, hmm, sempat saya lama juga di FISIP, jadi home base saya di FISIP. hmm, Nah, begitu saya tahun berapa ya? Tahun 2018, 2017 saya pindah ke Fakultas Sastra. Karena waktu hmm, itu memang Fakultas Sastra menyarankan supaya saya dipindahkan ke situ ya, ke Fakultas Sastra. Karena Fakultas Sastra waktu itu butuh ya, butuh butuh dosen yang ini ya, butuh dosen S2 gitu. Saya rasa enggak, sebentar ya. Saya jadi lupa. Saya pindah ke Fakultas Sastra itu bukan saya masih S2, saya udah S3 malah. oke, Nah, sudah ya, tamat saya S3 baru Fakultas Sastra. Jadi selama hari ini, selama hari yang itu, selama rentang waktu yang sedikit itu, saya di Fakultas di FISIP tetap. di FISIP ya. Ah, Selesai ah. S3 tahun berapa? Selesai S3 saya 2014. 2014. Mm-mm. Berarti lama-lama juga Bu Nus di FISIP ya. Lama 10 saya tahun ya. 10 tahun. ada 10 tahun. Ah. Ya, jadi selesai S3 2014, dari 2014 kemari baru di Eh, eh, Fakultas Sastra. enggak juga. Sempat saya masih di di apa ya di FISIP Mhm. karena jadi kan rekomendasi saya sebenarnya dari FISIP dan dari untuk ke S3 itu dari FISIP dan dari WISU ya, WISU dan Hmm, FISIP. hmm. Tapi bukan dari Fakultas Sastra.
karena saya waktu itu kebetulan dibutuhkan saya untuk di Fakultas Sastra itu mengajar bahasa bahasa Inggris itu kan. Eh, karena di sana kan ada S2-nya di Fakultas Hmm. Sastra. Jadi kan dokter Hmm. itu kan dibutuhkan gitu ya. Jadi Iya, iya. saya diambil ke fakultas di dimasukkanlah ke Fakultas Sastra gitu ya, dipindahkan ke Fakultas Iya, Sastra. iya. Ya memang, Karena ada memang program magisternya juga. iya ada program magisternya. Kemudian kan ada keinginan untuk apa ya enhance gitu ya, expand ke Hmm. apa ke S3-nya gitu. Jadi Hmm. kan sekarang Fakultas Sastra UISU itu udah punya program S3 kami. Sudah satu Udah ya? tahun. Sudah. Udah ya? Udah Iya, berapa tahun bonus? sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Ya Iya, karena bonus juga saat itu kan sudah S3 ya. Nah, iya sudah jadi S3. ini bisa diceritakan lebih lanjut. Tadi kan mengajar di fisik, kemudian Mhm. eh, berpindah akhirnya ke Fakultas Sastra. Sastra. Apakah ada amanah di kampus yang diemban Eh, selama mengajar sampai sekarang? apa maaf ya. Amanah, apakah sebagai ketua prodi, sebagai Oh, sekretari, tidak, tidak saya sebagai dosen biasa. dosen biasa ya? Dosen biasa. Ya, oke. Di samping mengajar di kampus, kegiatan apa lagi nih, Bu Nus? Saya rasa nggak ada, cuma menulis lah paling. Hmm, Menulis buku, kemudian ya menulis apa ya, materi-materi untuk ke jurnal gitu ya. Eh, ya, eh. oke baik. Sejauh ini udah berapa banyak buku yang diterbitkan? Sedikit baru, baru Ya, 5 buku. baru 5 buku. Eh, Wah, ini eh. luar luar biasa ya. Dan ini kabarnya Bu Nus baru menerbitkan buku nih, Oh iya, iya satu. Mengenal dunia sastra Arab. Saya, mengenal dunia sastra Arab. iya, Dan keempat buku sebelumnya tentang apa? tentang ekolinguistik, kemudian Ya, tentang umumnya ekolinguistik. ya, Beberapa itu. ya nggak terlepas dari bidang Mm-mm. ibu ya di Iya, iya, linguistik ya. iya, S2, S3-nya tadi kan linguistik ya. linguistik. Ya, dan di kampus mengajar bahasa Inggris, di S2, Heeh. S3 mengajar linguistik berarti. Mengenal linguistik. Kalau di Ya, S2, S3 saya linguistik. oke. Heeh. Jadi kalau yang buku tentang linguistik ini kan udah Heeh. ya berbicara tentang ilmu bahasa. Heeh. Ekolinguistik juga ini tentang lingkungan ya, lingkungan Ya, bahasa iya, ya Bu ya. iya. Heeh. Nah, kalau yang dunia sastra Arab ini yang terbaru ini isinya tentang apa nih Bu Nus? Ini tentang memang tentang pengenalan dunia sastra Arab itu tentang sastra Arab dari dimulai dari ini saya memisahkan antara ini ya di sana ada aliran-aliran sastra itu dari mulai klasik sampai kepada modern. Jadi klasik itu kan ada beberapa gitu ya Hmm? zaman-zaman apa pra pra Islam ya, zaman jahiliyah lah kita bilang. Di Ya. situ dibilang juga zaman jahiliyah, ada pra-Islam, kemudian ada zaman Abbasiyah, kemudian ada zaman Umayyah. Dah, itu segitulah zaman-zaman itu. Kemudian waktu di sastra saya bicarakan sastra modern itu tentang fase-fasenya ya. Ada fase romantisme, ada juga neoklasik, ada juga Hmm. yang belakangan Apollo gitu ya. Jadi Ya. semua tentang siapa-siapa seperti Karl Gibran gitu ya. Kemudian Hmm. waktu yang zaman klasik itu seperti ini apa siapa itu ya Abu Nawas dia kan Hmm. menghimpun itu cerita-cerita tentang 1001 Malam gitu ya. Saya suka kebetulan pernah saya ke apa ya ke Abu Dhabi ya. Kemudian Hmm. saya masuk ke perpustakaan Abu Dhabi, saya lihat eh, apa ya relief-relief tentang Abu Nawas, tentang cerita 1001 Malam. Jadi saya suka dengan ih enak kali ya sastra ini ya kalau gitu. Hmm. Itu. Kemudian satu lagi kan kami Fakultas Sastra itu S2-nya sastra ya, sebenarnya sastra literature gitu ya. Hmm. Hanya S3-nya itu KBI. KBI itu bahasa Inggris ya, Hmm. tentang bahasa Inggris. Cuma kalau saya nggak pede kalau disuruh mengajar sastra, kalau saya nggak tahu Hmm.
nggak tahu tentang sastra itu. Makanya lah di situ saya mulai belajar, saya mulai membaca. Nah, saya rasa gini, kebetulan Pak Safwan menawarkan kepada saya, gimana kalau kita membuat buku? Saya mau belajar gitu ya tentang sastra. Ini kan Pak Safwan ini sastrawan ya di Medan. Hmm. Jadi Hmm. saya eh, saya saya bermohon kepada beliau, tolong ajari saya sastra, tolong ikutkan saya kalau ada tulisan gitu. Kemudian Hmm. ya beliau mengasih saran ke saya, oke lah kita menulis katanya gitu. Makanya saya berani menulis gitu. Ya, Nah, yang soal sastra. iya, Dan ini juga membincangkan sastra Arab. Ya. iya, heeh. Dan ini kan satu yang menarik, hal yang baru bonus ya. Iya, iya, Kalau iya. tadinya Inggris Heeh, gitu ya. heeh, heeh. Walaupun tadi basicnya pas pas sekolah apoteker ya. Iya, Iya. Jadi ini iya. buku ini Mm-mm. mengenal sastra Dunia dunia sastra sastra Arab. Arab. Mm-mm. Ya, mengenal dunia sastra Arab. Jadi ini penulisnya dua. Bonus Iya, sama Pak Sapuan ya. Safwan. Heeh. Pak Sapuan ini juga sama profesinya seperti bonus sama Iya, dosen juga. sama. Sama dosen juga. Oke, ini Cuma, luar biasa mm, kolaborasi dua akademisi ya, dan dan beliau sebagai sastrawan juga. memang. Ini rasanya Pak Sapuan ini, Bunus, sewaktu Heeh. saya kuliah sering saya baca tulisannya di Mm, analisa, di iya, Waspada, kolumnis juga ya, iya. Pak Sapuan ya, Pak Sapuan ya, ya. Dan ini sudah terbit bukunya, sudah selesai cetak, Akan dicetak. Sedang sedang proses cetak. sedang Dunia proses sastra cetak. Arab ya. Heeh. Ya, Sedang proses ini cetak. luar biasa Bunus ini, posisi di Irlandia, bukunya pun jadi ya. Bukunya jadi duluan, baru saya kasih buku. Iya, iya, iya. Jadi mudah-mudahan pas kembali ke Indonesia dari Irlandia, dari Inggris, nah ini bisa dibincangkan bukunya ya, mudah-mudahan Iya. ya. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, Saya sempat berhenti menulis karena kebetulan saya kena ini ya, COVID, COVID Delta itu betul-betul sampai saya nggak bisa jalan itu, sampai saya pernah di kursi roda, dan itu saya seperti hampir putus asa, kemudian nggak bisa. Kalau saya mau mau menulis, saya nggak fokus, malah banyak lupanya, banyak segala yang kelupaan-kelupaan saya. Jadi makanya saya berhenti menulis di situ. Nah, kebetulan sesudah saya sembuh, sesudah saya bisa lagi, kemudian di 2023 itu ada saya menulis lagi tentang di jurnal. Nah, tapi buku baru saya tulis lagi di 2024. Itu sebenarnya. ya. Dan 2024 ini buku kelima yang tadi Iya, mengenal buku dunia kelima. sastra Buku kelima. Arab ya. Ah, Jadi iya. sebelum COVID itu empat terbit dan berhenti karena Iya. COVID. Ah, iya. Ya, dan Dan fokus untuk berobat ya, iya, berobat, berobat. perawatan, penyembuhan ya bonus Iya, ya. iya. Ya, Jadi udah. kita cerita ke Wisu lagi. Heeh. S3 bonus kapan? Dan ini kan guru besar ini eh, baru guru besarnya Guru besar saya 2020. 2020. Heeh. Berarti sudah jalan 4 tahun. Kalau Heeh. S3-nya bonus? 2014. Nah, 2014. Tadi 2014, oke. Heeh. Jadi 2014, 2020 Heeh. ini bagaimana cerita S3 ini? Anak-anak ada 4 begitu ya. Heeh. Terus S3 yang salah satu tadi motivasinya ya dengan semangat Iya, walaupun usia tidak muda lagi begitu ya, iya, tapi iya. semangatnya tetap muda melebihi Gen Z begitu ya. Semangat 2024. Nah, ini bisa diceritakan ke penonton kita, Bunus. Jadi Ya. kan waktu itu suami lah support sistem saya, suami, Hmm. anak-anak. Yang saya waktu itu eh, kan kepinginnya gini, kalau andai kata di dalam hati ya, andai kata aku kepingin jadi S3 PhD begitu ya, tapi andai kata aku dapat beasiswa, kalau nggak dapat beasiswa lebih bagus aku korbankan aku dulu, gitulah ya dalam hati ya, Hmm. korbankan aku dulu, baru untuk anak-anak. Karena waktu itu, waktu saya mendaftar menjadi mahasiswa S3 itu, anak saya dua sudah sekolah di sana, di Malaysia. Satu Hmm. ngambil GSB, Graduate Business of School, satu lagi ngambil Community Health, Hmm. kesehatan masyarakat ya. Nah, jadi Ya. kan mereka ini kan kita biaya sendiri, yang Hmm. ini mereka dua ini. Jadi kan lebih penting mereka kan dari saya. Itulah, itulah saya Hmm. makanya.
Itu kalau bisa kalau saya dapat beasiswa, Lanjut itu S3. saya lanjut S3. Kebetulan waktu itu baru kali itulah S3 apa sastra itu S3 linguistik itu dapat beasiswa. Jadi kebetulan adik saya berjumpa dengan Bu Julia Avanti. Hmm. Beliau ini yang mengabarkan ke adik saya bahwa Nuzwati bisa kalau mau beasiswa, coba aja mendaftar gini. Jadi saya ikuti. Saya tahunya itu hari Minggu, hari Senin saya terus buru-buru mendaftar semuanya. Sampai karena kebetulan kan kita harus menyiapkan semua, menyiapkan rekomendasi. Saya dibantu juga oleh Prof. Tina Silvana itu untuk rekomendasi saya untuk masuk ke S3 gitu ya. Kebetulan ya saya ikutlah tes, ikut semua lah. Kemudian sudah apa ya? Sudah hampir hampir tutup itu pendaftaran. Saya baru dapat rekomendasi dari Kopertis Wilayah 1 waktu itu Prof. Jainuddin ya. Dia bukan bukan beliau yang tidak memberikan, saya yang terlambat karena mengurus yang ini, mengurus itu. Pokoknya saya puntang-panting waktu itu. Hmm. Alhamdulillah saya dikasih beliau beliau sampai mau sholat Jumat, dan bilang gini, tunggu ya Bu, saya sholat Jumat di sekitar saya sini, saya sholat Jumat di Kopertis, kantor Kopertis. Nanti Ibu tunggu aja saya kasih ini rekomendasinya itu. Waktu itu beliau sedang takut terlambat Jumat kan, jadi saya bilang Bapak Jumat aja dulu lah, saya nanti belakangan bisa. Saya belum belum ditutup kan Bu, belum, nanti jam 4 baru ditutup pendaftaran itu, saya bilang. Jadi jam 2 begitu beliau selesai, beliau langsung nggak pulang ke rumah, nggak apa, langsung menandatangani rekomendasi untuk saya. Untuk itu sekarang saya kan kepinginnya dapat beasiswa. Jadi kan rekomendasinya mesti ada dari beliau, dari yang prof-prof yang lain kan gitu. Nah, jadi waktu itu kan sudah terakhir, kebetulan bisa. Alhamdulillah saya senang kali. Kemudian saya memasukkan ke USU. Waktu tes itu saya ini ya maklum lah orang tua tes ya kan masih agak janggal lah gitu ya. Terus waktu itu kebetulan, memang alhamdulillah ya, bukan kebetulan ya, alhamdulillah rezeki saya diumumkan seminggu entah 2 minggu kemudian saya dinyatakan lulus, dapat beasiswa. Ya, jadi walaupun tadi last minute, Last minute ya. last minute, Ya ya ya, cocok pontang-panting begitu tepat ya, itu. Tepat. pontang-panting last minute, bisa daftar dan Heeh. rezeki lulus. Lanjutlah Lulus. S3. Dengan Jadi lanjut beasiswa. S3. Dengan beasiswa, Heeh. anak-anak pun lanjut kuliah biaya Heeh. mandiri. Ya, Iya. biaya mandiri. Heeh. Terus bisa diceritakan Bu Nus, bagaimana kemudian proses kuliah, kemudian di luar itu kan tentu mengajar ya, Iya. mengajar. Begini, karena saya kebetulan waktu itu saya memilih gini, tidak usah mengajar lah, biar fokus supaya saya Hmm, cepat tamat. Itu maksud tujuan ya, saya itu. Saya fokus, saya cepat tamat. Jadi mengajarnya ditunda dulu. Jadi waktu itu Wisu eh, Visip ya, Visip bersedia saya begitu. Jadi ibu eh, fokus dengan kuliah dulu gitu ya. Jadi saya fokus dengan kuliah saya. Karena saya kan tua, saya gaptek. Jadi saya perlu support system. Kebetulan hmm, anak-anak semua mensupport saya. hmm, Yang di Medan, kuliah di Medan, waktu itu anak yang si bungsu saya itu dua-dua udah masuk di Fakultas Ekonomi USU. Jadi kami sama-sama 3 orang di rumah itu kuliah, 2 orang lagi kuliah di luar kayak gitu ya. Jadi bapak sendiri yang nggak kuliah, hmm. gitu kan, bapak kan kerja. Jadi tapi support system ininya dari bapak, Iya, oke. finansialnya dari Jadi, bapak. jadi ibaratnya tiga ke Eh, USU, tiga keluar. Nah, ini mm, pengarahnya yang sendiri ya. Ayo, mm. ayo, 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 gitu ya. Bapak yang itu, bapak bilang gini, Ya, harus kalian apa ya, sekolah ya, kalian tiru ibu kalian gitu. Kalian ah, harus tiru ibu kalian, kalian sekolah. Cuma tidak memaksa. Itu ya, karena kekuatan apa ya? Ilmu itu ya, ilmu itu kan mesti hmm, kita kejar. Jadi anak-anak hmm, saya waktu itu kan belum menikah ya, belum ada yang menikah kan. Saya ingat ibu saya, pesan ibu saya sering bilang gini waktu saya masih kuliah kan. Orang kan banyak bilang gini, kok belum 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 menikah gitu ya.
nanti ketuaan gitu kan. Kalau ibu saya Hmm. bilang gini, biar aja dibilang orang kayak gitu. Kalau ibu saya ya, dia bilang gini, Hmm. biarlah kamu tuh tua-tua di kampus. Biar Hmm. kamu tuh tua-tua di kampus ya nak, katanya gitu. Jadi saya ingat kata-kata ibu saya itu, saya juga termotivasi dengan itu. Saya bilang juga sama anak-anak saya, biarlah tua-tua di kampus ya nak. Dulu waktu itu Mama masih S1 yang dibilang kayak gitu. Sekarang Hmm. kalian S2. Terus go. Pokoknya kami support, kata papanya. Saya support terus sampai kapanpun kalian sekolah, saya support. Katanya gitu. Jadi Ya. eh, jadi saya yang dapat beasiswa, anak-anak dibiayai oleh Ya. finansial papanya gitu. Karena tadi dari orang tua juga menekankan ke pendidikan. Iya, iya, Jadi pendidikan itu nomor satu. Dan iya. tadi menjalani perkuliahan, syukurnya ada anak-anak Mm-mm. tambah suami, supporting system yang luar biasa. Jadi ini Iya, iya. sekaligus berangkat ya pagi ya. Iya, saya berangkat Pagi. tiap pagi kan anak saya kan ini dua kuliah di USU. Nah, Ya. dua ini kan lain-lain jurusan. Dua-dua Ya. ekonomi tapi lain-lain jurusan ya. Maksudnya ada yang satu di apa? Dia apa? Manajemen, satu lagi di eh, apa ya? Akuntansi sama Hmm. manajemen itulah ya, satu di manajemen satu di akuntansi. Nah mereka kan jam kuliahnya kadang-kadang beda ya, jadi Hmm. yang si A misalnya mengantar saya kayak anak TK saya diantar, saya kadang Ya. nggak berani saya nyupir karena saya udah lama tidak nyetir Ya. lagi kan, jadi mereka yang ngantar saya nyetir baru mereka kemudian yang satu lagi bisa aja yang menjemput saya pulang. Jadi Ya. rocker gitu terus tiap-tiap hari. Jadi seperti waktu itu saya yang jadi anak TK-nya. Hmm. Mereka Ini gantian. Ini gantian gantian, ceritanya. Jadi waktu gantian. kecil mereka diantar, didampingi. Nah, Iya, ini giliran emaknya yang iya, didampingi, diantar. Begitu ya, Bu Nus ya? iya Nah, betul. tadi disebutkan kan gaptek, ya, gaptek. Jadi gimana ini menyikapi gaptek ini gimana? Belajar saya, biar jauh pun saya berusaha untuk belajar, belajar sama Ya, anak-anak. Misalnya waktu oke. tugas-tugas semuanya belajar. Hmm. Kemudian kan kalau di USU itu kita kan sering juga kita ada kewajiban untuk menulis jurnal gitu kan. Kalau Ya. orang gaptek ini kan nggak pandai, nggak bisa gitu kan. Hmm. Saya belajar dari Oke. anak-anak. Saya belajar gimana ya, Mama kalau ini karena tugas-tugas ya. Jadi tugas-tugas saya tuh udah banyak saya masukkan ke jurnal gitu. Jadi Ya. sambil lah gitu ya. Nah, gitu waktu itu ya. Waktu itu Ya. terus ya Jadi ya gitu. lagi-lagi Mm, ada anak-anak kalau mm, misalnya ada tugas begitu ya. mm, Jadi mm. tempat bertanya ada dan Iya, syukurnya betul. mereka dari sisi informasi teknologi lebih. Iya, Begitu ya bonus IT-nya, ya. terutama mereka Iya. IT-nya. Nah, Kalau jadi ibunya siap nih. Begitu maju ke kampus, wah ini sudah siap dengan tugas, ya. Seolah ini udah nggak masalah, IT-nya nggak masalah, begitu jago nih, begitu ya. jadi Nah, memang tambah, support system itu lah. Memang ya, support tambah, system itu oke, yang apa? Support dari tambah, teman-teman juga. Teman-teman bukan ya, berarti saya menyampingkan teman-teman. Teman-teman juga banyak, banyak ngasih. Oh, putus uang ini ya. Karena tahu kan ini nenek-nenek hmm, ini kan nah, gitu ya. ya. Tapi luar biasa, pun nenek-nenek. Nah, tapi semangatnya, daya juangnya cucu-cucu, begitu ya, bonus ya. Ya Ya, begitu ya. Memang ya, teman-teman pun kadang-kadang bilang gitu, oh ya sepuh ya, tapi ini ya semangatnya tinggi ya, gitu. ya. Kalau tidak ada perjuangan seperti yang di jalan, itu tuh tidak ada cerita seperti ini. Iya, iya, iya. Nikmatnya nggak ada, bonus. Betul, 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 betul. Ya, dan ini kan kuliah, tadi menjalani kuliah, terus nulis jurnal sebagai eh, ya eh, kewajiban juga ya nulis Iya, jurnal ya waktu kewajiban, itu ya. kewajiban. Ya. Terus ada program sandwich kah waktu itu waktu kelas S3? Oh iya, saya Hmm, dapat lulus ke Belanda. ya. Nah, sandwich ke Belanda, saya di situ untuk ini ya, untuk maksud sandwich itu kan untuk penelitian-penelitian kita, paling tidak ada supplementary data, ada Hmm, hmm. supplementary material kita untuk disertasi kita kan gitu. Jadi Ya, saya ya. saya 3 bulan di Belanda itu ya saya mengambil banyak literatur-literatur yang saya baca, kemudian saya apa ya masukkan ke hard disk gitu ya buku-buku Hmm, di sana kan karena kita buku-buku di sini agak kurang kan gitu ya yang ya, ditulis yang ditulis expert-expertnya jadi saya cari betul-betul saya ya. usahakan gitu ya
Biarpun dan itu udah dingin. nggak masalah, ya. Dan itu udah nggak masalah masukin ya segala macam, karena udah dibekali voting system tadi. Dan support system saya ini semuanya ketika saya masih sandwich itu juga Ya, mereka apa ya, intens gitu. ah, Gimana, gimana dingin apa semua sampai pada dingin dan makan saya juga ditanya gitu ya. iya, iya. Mana? Padahal jarak waktunya itu kan waktu kadang-kadang saya lagi ngobrol itu sama anak-anak itu saya sudah jam 9 malam, mereka sudah jam 9 malam, saya masih jam 5 sore. Hmm, Jadi mereka jam beda 9. 4 jam ya. Nah, waktu itu 4-5 jam lah gitu ya. Ya, ya, ya. Kalau nggak salah saya 5 jam ya. Jadi walaupun jauh, voting system tetap berjalan. Ah, Siapa iya, membantu apa itu udah paham. Oh, ini udah kurang paham, gitu ya. udah paham, udah paham di mana dia slotnya gitu ya, di mana Iya, dia iya, masuk, di mana dia harus bersikap. iya. Termasuk Semua anak-anak, suami ya, termasuk suami bonus ya. suami, Jadi suami. ketika down gitu ngasih semangat. Ayo semangat Iya, semangat iya, gitu iya. ya. Suami malah begini. Waktu itu kan Hmm, kita terlambat ya, uang beasiswa, beasiswa sandwich itu. eh Malah dia yang mensupport saya untuk hmm, uang-uang itu. Dari dikti itu lama. hmm, Jadi saya berangkat duluan itu dengan uang saya pribadi. Sesudah saya 2 minggu mau pulang baru uang apa saya rasa banyak dosen-dosen yang lain juga merasakan itu ya. Waktu itu kami entah kenapa, entah bagaimana, nggak ngerti saya. Kami terlambat uang waktu itu uang beasiswa, maksudnya biaya hidup kami di sana gitu. Jadi suami yang transfer uang saya. Jadi ya. malah teman-teman ada yang bilang gini, bisa pinjam ya? Oke, oke, saya bilang itu. Oke, syukurnya ada suami yang menalangi Iya, ya. iya, iya. Tadi Nggak teman-teman semua seangkatan itu ke Belanda, sandwichnya. enggak, saya seangkatan dengan saya yang sama-sama linguistik ada 3 orang. 3 orang yang ke Belanda. Kami 4 orang, dari Hmm? linguistik 3 orang, kemudian dari Fakultas Hukum satu. Ya. Nah, Dan seangkatan bonus di program S3 Linguistik itu berapa orang? kami macam-macam ya. Ini saya jelaskan sedikit kan. Saya yang ke Ah, Belanda, ada juga yang ke Inggris, ada juga ke hmm? Singapura gitu. Jadi Ya, semua, hampir semua dapat sandwich. Kami ya. ada, kalau nggak salah saya, 18 orang gitu. 18 orang. Iya. Angkatan ke berapa itu, Bu? Angkatan ke berapa ya saya? 2010. 2010 kalau nggak salah angkatan ke-6 atau ke-7 gitu. Hmm, ya, ya. Masih ingat teman-teman Masih ingat yang di teman-teman. S3? Ya, ingat Prof. Inpun Panggabean, kemudian Ya, ada Prof. Rudi, kemudian ada Pak Charles, ada Pak ini apa Thompson, yang perempuan Bu Emi Erlina, banyak saya masih ingat semua. ya. Kemudian ada Bu Roswani Siregar, itu Hmm, udah sekarang juga sudah profesor. Jadi seangkatan saya itu yang udah guru besar itu ada berapa ya? Ada Pak Sanggam satu, kemudian Prof. Himpun, Pak Sanggam yang mula-mula profesor, kemudian Prof. Himpun, setelah Prof. Himpun itu saya kalau nggak salah. hmm, Baru Prof. Ini, Prof. Rudi Sofyan, masih muda hmm, sekali. Yang tua hmm. tuh jadi profesor tuh saya, kuliah Ya, juga saya. tapi justru itu luar biasanya. Jadi studi di usia yang Mudah-mudahan. sudah tua ya, yang tentu fokusnya sudah sangat jauh berkurang, begitu bonus. Iya, iya. Ya. Nah, tapi ini bisa finish begitu, bisa finish dan sampai guru besar dan didukung dengan keluarga yang luar biasa. Jadi selesai sandwich balik ke Indonesia Balik dan ke Indonesia, selesai S3 balik lagi di kampus ya. ngampus ya. Balik di kampus mengajar dan sekarang Mm. bonus selain di WISU itu mengajar dari S1 sampai S3 kan? Enggak, saya karena home base-nya di S3, Hmm? saya ini mengajar S3 aja gitu. S3 aja sekarang. Ya, saya fokus di S3 dan S2 ya, S2 dan S3. Oke. Tapi yang lebih karena home base saya di S3, jadi saya memang di S3 gitu. Iya. Dan saya Oke, baik. mm, Ya. Jadi selain selain mengajar tentu menguji, ya ya meneliti, nguji ya, nulis. eh, Tadi nulis. waktu pas di Irlandia pun bukunya terbit. Ini luar biasa. Keren sekali. Ya. Dan ini menarik, Bunus. Bagaimana keluarga tadi
menekankan pendidikan Iya, Bapak Ibu. iya. Nilai apa lagi yang ditanamkan ke Bu Nus bersaudara? Agama. Agama ya. Ini dari awal itu agama memang itu patokan. Itu makanya Hmm. kalau ibu saya tuh sering bilang gini, kalau begini-begini itu urusan Allah. Hmm. Kamu kamu kalau masalah seperti jodoh tadi ya, karena saya perempuan kan masih kan jadi takut kan terlambat, banyak orang yang takut terlambat menikah gitu. Zaman dulu tuh kan Hmm. apa ya, agak agak sungkan gitu, kayak gimana ya, agak tabu kalau belum nikah umur sekian gitu ya. Hmm. Tapi kalau ibu saya itu dia support saya sama kami semua. Jadi kami semua anak-anak ibu, alhamdulillah 7 orang, 7-7 kami semuanya ini S1 lah minimal. Hmm. Yang S2 ada selain saya ada juga lagi yang S2 sampai S2 saja. Adik saya juga dosen di WISU. Kemudian kakak saya itu S2 juga dia dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Banda Aceh di Unsia. Hmm. Dan yang lain berkarir biasa lah ke ini ya di perkantoran gitu Ya, ya. Nah, ya semua mengenyam pendidikan tinggi. iya, Ya, minimal S1 dan heeh. ada beberapa yang S2 dan Bu Nus sendiri yang S3. Iya S3 yang satu itu ya kakak beradik ya. Ya, Bu Nus nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2 ya. Heeh, Nah, lagi-lagi memberikan contoh ke adik-adiknya. Nah, ini begitu. kakak nih S3 begitu ya. Ke anak cucu. Orang tua sendiri pendidikannya Kalau S1 adik, juga? kalau zaman saya, Enggak. ibu saya itu zaman Belanda itu namanya Mrs. Cox School. Hmm. Itu Eh, setingkat apa? Setingkat dengan kayak SMK itu bagian apa ya? Tapi SMP-nya bukan SMK-nya. Hmm. Kalau dulu sampai SMP lah kira-kira ya. Itu apa Ya, namanya keterampilan wanita itulah. Ada kepandaian SKP putri. gitu ya. Keterampilan seperti Ya, ya. apa Oke. menjahit itu semua itu Mhm. masak Hmm. gitu ya, tata Ya, ya. boga gitu ya, tata Oke. busana itu. Kalau ibu saya begitu. Kalau Ibu bapaknya Bu Nus? Kalau ayah saya, dia sekolahnya waktu itu sudah B1 ekonomi gitu ya. Ya. Saya rasa itu sama dengan dia juga di Milo gitu ya. Sekolahnya sama dengan apa ya? EBS gitu. Saya kurang kurang paham itu. Hmm. Cuma sama dengan SMA S1 ya, S1 tapi ini ya masih tingkat-tingkat satu gitulah. Hmm. Waktu itu kan tingkat ya. Oke. Terus eh, Jadi, mm-mm. ya, gimana? Kebetulan ayah saya waktu itu kenapa sampai segitu aja di Singapura. Hmm. Kerjanya di Singapura waktu eh, kakak saya lahirnya di Singapura. Dia Hmm. kerja di Shell Company, ayah Ya, ya. saya. Di share ya. Nah, ini Shell. Oke. Dan bonus nomor 2 ada saudara lagi banyak di bawah. Iya. Dan ibu, ibu rumah tangga. Ibu saya, iya. Ya, ya, mengurusi anak. Nah, Iya. ini kan ada suami yang luar biasa, ada anak-anak yang hebat kan nggak terlepas dari ibu yang luar biasa di rumah. Iya. Nah, karena jangan dikira penonton podcast jadi ibu ini pekerjaan mudah, bukan. Ini pekerjaan berat, pekerjaan luar biasa, apalagi perempuan. Tantangan jadi perempuan itu lebih. Iya, iya. Dan Benar. jadi ibu rumah tangga ini paling banyak pekerjaannya. Karena dia mulai dari bangun sampai tidur, itu memikirkan dari A sampai ke Z. Iya, iya. Tugas Ya, ini mulia. tugas mulia, luar biasa. Nggak akan pernah habisnya pekerjaan Iya, iya. rumah tangga ini. Ini kalau misalnya nggak disupport, ya ini ya berhabis semua ya, Bu Nus ya. Iya, Ya, iya. dan lahirlah anak-anak yang luar biasa. Tadi pendidikan, agama, terus nilai apa lagi yang ditanamkan ke Bu Nus bersaudara? Kami agama itu sampai kepada gini, misalnya gini ya, ada yang saudara sakit gitu ya, kita disuruh walaupun kita masih agak-agak kecil kan, uang-uang jajan kita kita kumpul juga, kita memberi Hmm. gitu. Ini untuk inilah untuk apa ya? Seperti sedekah, tapi bukan sedekah ya, Ya, karena berempati ya. Diajarkan berempati itu, berempati. ya. Itu Oke. yang ditanamkan ibu saya. Ibu saya tuh menanamkan seperti itu. Kemudian dia sering bilang kepada saya, misalnya ada saudara-saudara kita yang sakit, kemudian yuk kita sumbanglah katanya gitu kan. Kita bukan suka orang sakit ya katanya.
Tapi daripada kita yang sakit, dia bilang, lebih bagus uangnya kita kasih kepada saudara kita yang sakit ini. Itu yang sering ditanamkan ibu saya sama kami. Kemudian tentang itulah baca Al-Quran, mesti mesti bisa, mesti kami dipanggil guru ke rumah untuk belajar Al-Quran itu. Jadi kami Hmm. enggak ini karena kami kan sekolah. Jadi dia takut nanti kalau kami pergi keluar nanti waktu itu kan waktu antar banyak juga waktu-waktu main-main yang enggak ada gunanya gitu ya. Jadi dia Hmm. panggil guru ngaji, kemudian kami mengaji di rumah. Kemudian yang guru ngaji kami ini mesti tahu juga hadis. Jadi kami juga diajarkan hadis. Hmm. Hadis ini gitu ya. Kalau dulu saya memang bisa lah, tapi sekarang banyak lupanya. Ya, Eh, ya. itu Ya, karena ini kan siap ya. ceritanya dulu ya. Sekarang kan sudah Hmm. 2024. Sudah Hmm. usia berapa, Bu Nusma? Jalan Sekarang 70 tahun. jalan 70 tahun. Tapi Iya, ini tahun depan 70 tahun. ya insya Allah. Insya Mudah-mudahan Allah. sehat walafiat. Terus Amin, menginspirasi. amin. Jadi Bu Nus, Hmm. sekolah SD, SMP, SMA-nya itu di Medan ya? Ada kami gini, kebetulan ayah saya kan tadi awalnya kan kerja di Shell Company. Kemudian waktu Ya. ke Medan, beliau itu bekerja di perkebunan. Hmm. Mungkin melamar karena nenek saya, ayah saya itu orang tuanya nggak suka sebenarnya ayah saya lama-lama di tanah air orang lah gitu. Jadi Ya. dia suka kembali ke tanah air sendiri lah gitu. Jadi bekerjalah Ya. ayah saya di perkebunan. Pertama kali ayah saya bekerja itu di Gujar. Di Gujar itu di Wingfoord, di Aik Hmm. Nabara. Kemudian ada juga pindah ke Dolok Merangwer, masih Gujar juga. Jadi perusahaan Hmm. Amerika, Hmm. perusahaan karet ya. Itu Hmm. ada waktu itu itulah itulah saya. Jadi saya sekolahnya waktu di Dolok Merangir, saya sekolahnya di Siantar, di Pawatan Siantar. Hmm. Waktu di SD saya sekolah di Aik Nabara gitu. Terus sebagian ada juga saya sekolah di Medan. Waktu kan ada dulu ada peristiwa ini yang saya panjang sebenarnya ya. Peristiwa Hmm. G30 G30 SPKI. Saya juga sudah lahir kan. Sudah umur SD dibawa lah itu. Jadi Hmm. ayah saya juga bawa saya ke ini ya. Pindah juga gitu ya. Terus pindah ke Dolok Merangir, yang lebih lebih aman lah gitu. Memang dipindahkan oleh perusahaannya ya, oleh perkebunan itu sendiri. Jadi kan karena terus saya sama nenek jadinya gitu, supaya aman Hmm. gitu. Saya sama nenek, kemudian ayah saya waktu kami sudah mulai SMA berhenti bekerja. Berhenti bekerja, resign. Dia minta resign sendiri karena kebetulan begini, kalau SMA jangan di perkebunan lah maksudnya. Jadi kalau bisa SMA itu di Medan gitu. Jadi kan karena pendidikan ini memang mereka beranggapan bahwa pendidikan itu harus dikejar gitu. Jadi harus yang lebih baik gitu. Makanya ayah saya apa ya berusaha atau berusaha untuk pindah ke Medan lah. Jadi pindah kami. Jadi kami SMA-nya itu semuanya di Medan. Ya. Mm-mm. SD SMP-nya saja tadi ya, Iya, berpindah-pindah iya, kemana pindah-pindah, ayah berpindah-pindah. kerja, Heeh. kemudian tambah situasi keamanan yang membuat Iya, pindah. Akhirnya pindah. sama nenek ya. Mm-mm. Dan dari sekolah itu tadi udah suka bahasa ya, Bonus ya? Oh Atau iya, dari kecil ke saya suka. ke medis? Enggak, sebenarnya tadinya saya Ah, suka ini ke bahasa memang. Karena gini, bahasa. kebetulan kan ayah saya kan kerja di perkebunan, Hmm, perkebunan Amerika. ya, Kemudian ya, ya. kami kan punya kayak ada klub namanya itu kan. Jadi kalau ayah saya tuh kebetulan ini ya asisten perkebunan, jadi dia memegang updeling. Kita punya punya apa ya, punya komunitas yang itu ada film di situ, ada apa itu Hmm, klubnya ya, klubnya seperti klub ada semua fasilitas olahraga ada di situ sampai bowling juga ada waktu itu ya. hmm, Terus ya, ayah saya ini eh, kan sering datang kadang-kadang ada mungkin koleganya ya saya nggak tahu kali posisinya kayak mana posisi pekerjaan itu apa apakah ayah saya bawahan atau apa saya nggak tahu itu tapi ada namanya kan Mr. Lavender itu sama Robinson saya sampai ingat namanya karena itu sering datang ke rumah jadi kan waktu dia datang ke rumah itu dia bahasa Inggris sama ayah saya hmm, saya jadi senang kali ih
andai katalah aku nanti udah besar, aku harus bahasa Inggris. Jadi bahasa lah. Bahasa ini Hmm. memang betul-betul bisa bermanfaat gitu untuk kehidupanku nanti gitu ya. Dari kecil gitu. Ya, ya, kebetulan saya sendiri yang suka bahasa gitu ya. Kalau kakak saya enggak, dia ngambil kedokteran hewan kan, ngambil dia memang apa sebenarnya saya kan eksakta juga. Waktu kenapa saya pilih SAA itu, waktu begitu saya ini dari temen juga. Waktu saya begitu apa ya, tamat SMP itu, mau saya ke SMA, terus saya di itu banyak kawan-kawan yang habis SMA, habis SMP ini kita kemana ya? Saya waktu itu nggak ada gambaran, nggak ada waktu itu belum ada jurusan bahasa. Jadi SMA-nya saya mereka banyak ke SAA, Sekolah Asisten Apoteker. Nah, saya tes juga ke Sekolah Asisten Apoteker itu. Kebetulan saya lulus. Nah, saya masuk jadinya. Itulah makanya saya jadi asisten apoteker. Ya, jadi dari situ tadi ya, kenapa agak menyasar begitu ya. Iya, Walaupun sukanya bahasa, iya. tambah tadi ada lingkungan, pekerjaan Mm-mm. Bapak ada Mm-mm. klub yang mendorong ke sana, tambah orang tua role modelnya ya. Orang tua. Itulah teman-teman ayah saya tuh yang Iya, datang. iya. Kadang-kadang hari Eh, Sabtu Minggu kan libur. Nah, Robinson itu dengan Mr. Robinson dengan Lavender itu, mereka hmm. sering datang ke rumah ya. Tentunya otomatis Ya, ngomongnya kan dari bahasa situ ya. Inggris. Jadi lihat Nah, orang tua dengan koleganya tadi mm, ngomong bahasa Inggris, jadi mm. termotivasi ya Bu Nus. Iya, termotivasi saya. Ya, dan akhirnya nggak jadi ngambil apoteker. Dan berat itu loh, apoteker itu. Iya, Kali ya. Oh. iya, iya. Dan memang passionnya di bahasa, ya. Iya, Memang iya, passion. iya. Iya, iya, iya. Dan Memang kalau passionnya di misalnya bahasa. ke apoteker, tentu jalan ceritanya nggak seperti hari ini, Ya, gitu, nggak Bu Nus. seperti hari ini ya betul. Ya, ya. Kita kembali lagi ke orang tua. Jadi ada nggak eh, nilai yang ditanamkan orang tua atau yang berkesan, yang sampai sekarang itu ya nggak bisa Bu Nus lupakan dari pola asuh, nilai-nilai yang ditanamkan orang tua. Apa ya? Saya rasa ya biasa seperti orang tua atau orang tua yang lain. Tapi Hmm. yang saya paling berkesan itu ibu saya tuh tetap mengedepankan pendidikan. Pendidikan ya. Sama agama ya. Jadi Ya, ya. agama dan pendidikan itu memang sampai kami memang ada guru guru datang ke rumah untuk belajar ini, belajar Al-Qur'an gitu ya, belajar hadis. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Kalau ini kebetulan saya nggak les itu kalau yang bagian apa namanya eksaktanya nggak les, tapi kalau bahasa Inggris saya les, dileskan ibu Ya, saya karena saya suka ke bahasa itu. Jadi dari ya, dari SMP saya udah les bahasa bahasa gitu. ya. Nah, Sampai keluar tadi omongan, mm-mm. nggak apa-apa, tua-tua di kampus begitu. Iya, Ya, karena ini perempuan posisinya, iya, jadi nggak khawatir ini jangan-jangan nikahnya terlambat begitu ya. iya, Sampai seperti itu. iya. Ya, Nah, ya ini kemudian luar gini, biasa. begini ya Pak ya, Ya, saya potong sedikit. Dia kenapa gini? Dia bilang gini, langkah rezeki pertemuan maut itu Tuhan, Allah itu yang menentukan. yang mengatur. Yang mengatur. Jadi Ya, tidak pernah tertukar. Jodoh kamu tak tertukar, rezeki kamu tak tertukar, nggak dapat di dunia, di akhirat dapat. Gitu dia. hmm, Tetap memotivasi kami untuk belajar tuh gitu. Tapi kalau belajar itu harus dikejar, katanya. Nanti kalau kamu nggak mengejarnya, kamu ketinggalan. Ini dunia hmm, makin maju terus. Tuh, ibu saya memang apa ya, motivator lah saya rasa ya. ya, Kemudian ya, dia memang suka membaca. Ibu saya tuh suka hmm, membaca. ya. Dan apapun disandarkan dan dikembalikan ke agama. Ya. Iya, iya. Jadi persoalan langkah rezeki pertemuan maut tadi, ya nggak Betul. apa-apa. Tua-tua di kampus begitu. Kalau misalnya belum jodoh ya belum. Tapi Ya, kalau belum. sudah Iya. jodoh, ya Heeh. jodoh begitu ya bonus ya. Heeh, heeh. Ya walaupun akhirnya tadi ketemu sama temannya abang. Nah rupanya udah dilihat-lihat ini yang pas begitu ya. Oke. Iya, memang itu yang jodoh saya ya. Iya, iya, iya. Iya. Dan ternyata memang pilihan abang itu pertimbangan keluarga ini nggak salah begitu ya. Aduh, nah, jangan terlalu besar-besarkan lah Pak Yus. Iya, iya. Jangan Ya, terlalu besarkan. kenapa nggak salah? Karena dari ceritanya ini sosok suami yang luar biasa. Nah, Iya, tentu ya seperti saya bilang, supporting system ini ada yang hebat tentu karena didukung dengan supporting system yang luar biasa iya, juga. iya, iya.
Oke, bonus. Hmm. Ini sebagai closing, luar biasa Mhm. sekali ceritanya. Pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita. Apa ya? Saya rasa begini, jangan kita limit itu ke potensi kita, jangan kita limit, jangan kita Hmm, menganggap kita nggak mampu. Jadi kemudian jangan kita compare diri kita dengan orang lain. Kita lain, dia lain, rezekinya juga lain. Kemudian kita jalanlah dengan kita sendiri. Jadi kita tenang, aman. Aku memang sukanya ini, aku akan teruskan ini. Seperti saya kan, karena saya dari linguistik terus saya linguistik. Saya tidak pernah merasa bahwa nanti linguistik enggak ini ya, enggak istilah orang kan gitu, enggak laku gitu ya. Nah, kalau saya hmm, enggak, karena itu memang kan secara filosofi apa ya, filosofi of knowledge, itu hmm, bahasa itu kan memang memang sentral ya. Bahasa itu memang bahasa, kemudian apa namanya eh, apa ya statistik, kemudian matematik itu kan memang memang itu supportnya ya. Jadi itu payung dari enggak dari akar kemudian sampai kepada apa ya filosofi of knowledge itu. Jadi kan kita dan di sini kita tak perlu apakan diri kita melimit. Jadi mau di bahasa kita silahkan bahasa. Mau di mana kita. Yang penting kita berada di sana kita betul-betul optimalkan kemampuan kita. Itu yang saya rasa. Kemudian jadilah motivator untuk orang lain juga dan untuk diri sendiri. Jadi kita kakak beradik itu saling memotivasi, saling mendukung, kemudian saling mendoakan. Kalau kita sudah mendoakan, insya Allah dapat itu. Kalau kita lurus ya, lurus dengan cara gitu. Kalau kita mau kita di bahasa, bahasa terus. Jadi jangan kita mikir kayak saya memang udah salah tadinya kan, salah dari yang apa namanya eh, dari SAA. Tapi kalau saya itu ya, jadi kayak sekarang kan ada apa tuh namanya, banyak istilah-istilah anak-anak sekarang itu seperti apa eh, apa ya word of affirmation atau love of apa bahasa cinta gitu ya. Jadi bahasa cinta kita itu bahasa cita kita itu saling menguatkan. Jadilah kita hmm. solid, solid kita saling menguatkan. Jadi tidak ada yang nih kalau yang satu jatuh, kita yang lain mensupport. Kalau yang satu lagi sudah di atas sudah aman lah ya, posisi aman, tarik yang dari bawah gitu. Gitu itu aja saya. Kemudian jangan limit dan jangan compare kita dengan orang lain. Kita kalau kita compare dengan orang lain, kita mungkin ada minder seperti saya kan saya sudah usia 55 saya masuk ke S3 itu kan tapi saya nggak compare diri saya dengan orang lain coba saya sadari bahwa saya tua dan saya tidak bisa saya rasa tidak bisa kemudian saya menyerah udah tua udahlah beramal-amal aja aku tak usah saya nggak karena pendidikan itu memang dari awal saya dari sananya maksudnya dari saya kecil memang pendidikan itu yang memang diapakan orang tua saya. Itu yang di, di apa ya? Diutamakan. Yang diutamakan oleh orang tua saya sehingga jadi kami kebetulan kebetulan ini kan karena kita ke pendidikan adik saya dosen satu yang di kakak saya di Unsyah, kemudian adik saya satu dosen di UISU juga. Itu. Ya, baik. Iya. Luar biasa ini, bonus ceritanya. Iya, iya. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin, teman-teman amin, dan amin, bisa memberikan motivasi lebih sehingga amin. Insya anak-anak Allah, bangsa yang menonton podcast kita ini bisa lebih lagi. Jadi insya Allah. tadi potensinya, capaiannya tanpa berbatas ya. Kalau tadi Iya, tanpa limit begitu. tanpa Ya, limit. terima kasih banyak Bu Nus. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Saya juga makasih ya Pak. Makasih Ya Bu ya, Yunus. ya ya, sama-sama. Sudah dipanggil saya di podcast. Itu suatu kebanggaan sama ya saya. Oh, Pak, Ya gimana ya. ini? Kalau Ntar saya, kalau di London kabar-kabarin. Ntar kita ketemuan di London insya oh Allah. iya, insya Allah ya. Sehat walafiat, terus menginspirasi Amin, amin. dan mudah-mudahan nanti balik ke Indonesia langsung dengan bedah bukunya tadi ya. Iya, iya, Ya, insya mengenal Allah. dunia sastra Amin, Arab ya, amin. insya Allah. Salam buat keluarga di Irlandia dan di Inggris. Insya Allah, insya Allah. Ya, ya. Makasih Bu Nus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi